Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan membahas kisah fenomenal Syekh Siti Jenar saat dihukum mati. Namun masih sempat hidup 4 kali. Konon, saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal dunia. Menurut saksi mata, Syekh Siti Jenar sempat hidup 4 kali dan mati setelah keris Kikantanaga menghujam tubuhnya. Pemirsa yang budiman, Syekh Siti Jenar diperkirakan berasal dari Baghdad dengan aliran Syiah Muntador. Dia kemudian menetap di Pengging, Jawa Timur. Dari sana Syekh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging Kebo Kenongo dan masyarakat sekitarnya. Namun ajaran Syekh Siti Jenar tidak disetujui oleh para wali songo. Lantaran Syekh Siti Jenar menganggap dirinya menyatu dengan Allah. Syekh Siti Jenar adalah salah satu wali Allah yang hebat ilmu kebatinannya di antara wali songo lainnya. Dia diburu oleh wali songo karena tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Melainkan dia hanya mau beribadah dengan berzikir saja. Ini terjadi karena sewaktu ke Arab dengan Sunan Bonang, beliau telah diperingati jangan belajar ilmu yang dimiliki oleh seorang kakek yang berada di pojok Masjidil Haram yang sedang berzikir itu. Dan Syekh Siti Jenar secara diam-diam selalu kontak batin dengan kakek itu. Sampai akhirnya beliau mempunyai ilmunya kakek tersebut, sehingga membuat keputusan para wali songo untuk menegurnya. Tetapi dia tidak mengindahkan, bahkan menantang para wali bertarung ilmu. Setelah dimusyawarahkan, Syekh Siti Jenar harus ditindak dengan diburu sampai insyaf atau mati oleh Sunan Kalijogo yang ditunjuk sebagai eksekutor. Dalam perburuannya, Sunan Kalijogo diberi keris yang disebut keris Allah oleh salah satu wali songo. Konon, keris ini masih misterius keberadaannya sampai sekarang. Atas tuduhan Syekh Maulana Maghribi bahwa Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Allah, dan oleh Sunan Kalijogo ditanyakan apakah benar tuduhan tersebut. Beliau mengakuinya benar adanya. Maka, Dewan Wali dalam sidangnya sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi si tertuduh. Dan Syekh Siti Jenar menerima putusan tersebut agar segera dilaksanakan. Dan yang harus melaksanakan keputusan tersebut, yaitu Sunan Kudus dengan keris Kikantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Syekh Siti Jenar dengan falsafah atau faham dan ajarannya sangat terkenal di berbagai kalangan Islam, khususnya orang Jawa. Meskipun dengan pandangan berbeda-beda, pandangan Syekh Siti Jenar yang menganggap alam kehidupan manusia di dunia hanya sebagai kematian, atau setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati, di mana dia adalah manusia dan sekaligus Tuhan, sangat menyimpang dari pendapat wali songo, dalil, dan hadis Nabi. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali songo bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kerbau bule mata kucing atau orang bule naik dari laut. Itulah menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat Indonesia. Ajaran Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Sebab ketika itu, lambat laun banyak orang-orang yang mengaji tasawuf yang hakiki mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar. Misalnya, perihal ilmu bedanya antara kaula dan gusti, dan tunggalnya kaula gusti. Saat itu,
Berdasarkan kesepakatan para wali yang bertindak sebagai algojo adalah Sunan Kudus. Dengan keris Kikantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka. Sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Sebelum eksekusi berlangsung, sempat ada kejadian mencengangkan, yakni saat keris Kikantanaga dihujamkan ke tubuh Syekh Siti Jenar. Terdengar suara keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi?" Syekh Siti Jenar kemudian menjawab, "Coba, tusuklah sekali lagi." Ketika tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti siluman?" Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah. Dan para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti ayam disembelih?" Pada saat itu Syekh Siti Jenar bangun, hidup kembali tanpa luka dan berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Kemudian pada tusukan keempat, Syekh Siti Jenar mati. Dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu, para wali berkata kembali, "Masa matinya seperti cacing?" Karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, mati, hidup. Maka Syekh Siti Jenar berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda?" Dan dijawab oleh seluruh wali, "Biasa, seperti orang tidur badannya lemas, begitulah mati bagi seorang insanul kamil." Sesudah itu, ditusuklah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia. Jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati. Dan baunya semerbak mewangi bau harumnya melati. Sobat Hijrah Rasul, dari kisah ini kita ambil sedikit hikmahnya. Karena pada hakikatnya, dunia ini bukan tempat tinggal, namun tempat orang meninggal. Dan keabadian itu mutlak hanya milik Allah. Allah berfirman, "Semua makhluk akan mengalami kematian." Sobat Hijrah Rasul, semoga pelajaran kali ini membawa manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.